Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunanu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil wa tuqdu bihil hawaiju wa tunanu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak ya rabbal alamin. Halo, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaallah. Ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah ma syaallah. La haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Mari kita awali
pagi hari ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Sudah melalui hari ketiga hari ini. Shalawat dan juga salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan baca shalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang offline ada ikut ngaji bah. Ini ada Bapak Ahmad Khudori dari Serang ini, kata sih. Assalamualaikum Gus, siap ngaos hadir wong Serang. Nah, pisan ini kayaknya. Bapaknya Ustadz Afiko, Assalamualaikum Serang. Ada Bu Nova Inayah, hadir Gus dan lain sebagainya. Matur suwun, terima kasih, semoga bermanfaat dan mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kemarin sudah saya awali dengan memberikan ijazah al-hadis musalsal. Mungkin pagi hari ini juga saya awali, barangkali karena ternyata ada juga yang baru yang hadir dan barangkali yang mengikuti melalui live Facebook juga kemarin belum mendengar. Nanti kalau saya sudah mengatakan ajastukum hadal hadis al-musalsal bil awaliyah, nanti bisa dijawab dengan qabiltu, qabilna, saya terima, kula tampi dan lain sebagainya. Asal jangan saya terima nikahnya fulan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarani jam'u minal masyayikh fasabaqa zikru asma'ihim bil amsi haitsu balawa adatuhum arba'ina syaikhan taqriban wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhum wa kulluhum bisanadihimul muttasil ilal imam Sufyan bin Uyainah wa ilaihi yantahi tasalsul an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin Al-As an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, atau irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ajastukum hadzal hadis al musalsal bil awaliyah. Qabilna atau qabiltu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ila ayyi hadisin intahayna bil amsi, sampai hadis keberapa kemarin? Kemarin 5 ya. Kemarin 5. Idan nahnu al-an fil hadis as-sadis insyaallah nuwasilu minhu, kita awali dari hadis ke-6. Dan ternyata kemarin baru ada yang mengingatkan, ternyata 2 naskah yang ada pada saya ini tidak sama teks nas hadisnya. Ya, kemarin saya baca yang satu, yang ada 2 kitab, Nasihatu Alim ila kulli mas'ul wa hakim. Kemudian yang satu hanya Al-Bahr Ar-Rifaiyah, dan ini yang dipakai oleh jumhur tulab, mayoritas murid yang ada di sini. Jadi saya menggunakan yang ini mulai hari ini biar sama nanti pemberian maknanya. Adapun bagi yang mengikuti live, mungkin kalau sudah mendownload yang satu tidak menjadi masalah. Insya Allah sama. Hadis ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisu, utawi iki ku hadis kang kaping 6. Judulnya Asbabu Istijabatid Du'a, yaitu tentang sebab-sebab dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sanadnya terlebih dahulu untuk tabarukan dengan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai.
Rawal Imam Qutb Sayyidi Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu qala haddatsana Syarif Muhammad bin Abdus Sami Al-Abbasi Al-Hashimi Al-Wasiti qala akhbarana Al-Hajib Abu Syuja' Muhammad bin Al-Husain qala anba'ana An-Naqib Abul Fawaris Tarat bin Ali Az-Zainabi Al-Hashimi qala anba'ana Abu Muhammad Abdullah bin Yahya bin Abdul Jabbar As-Sukari qala anba'ana Abu Ali Ismail bin Muhammad As-Saffar qala anba'ana Abu Bakar Ahmad bin Mansur Ar-Rumadi qala anba'ana Abdul Razzaq bin Hammam qala anba'ana Ma'mar an Az-Zuhri yakni Zuhri adalah Ibnu Syihab Az-Muhammad bin yang dimaksud Zuhri di sini adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terkadang disebutkan dalam sanad Ibnu Syihab, terkadang Ibnu Syihab Az-Zuhri, terkadang Az-Zuhri. Nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Ya, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, hanya beliau lebih terkenal namanya disandarkan kepada kakeknya, bukan kepada bapaknya. Az-Zuhri an Abi Ubaid Maula bin Azhar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yustajabu. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uliye dawuh Kanjeng Nabi, yustajabu. Bakal dikabulake li ahadikum marang salah suwijine sira kabeh. Apa donga sing dikabulno adalah doa. Malam ya'jal selagine ora gage-gage, ora nyepet-nyepetake sinten ahad. Yaqulu yaiku kanthi ngucap sapa ahadukum da'autu sampun donga insun. Maksude sampun donga marang Allah, falam yustajab li mongko durung dikabulake apa donga li marang ingsun. Diberikan judul oleh hadis ini awalnya tidak ada judulnya, maudhu'nya. Tapi berhubung buku kitab Al-Arba'un Ar-Rifaiyah ini kemudian ditahqiq, kemudian diberikan muqaddimah oleh guru saya Syekh Dr. Said Muhammad Ali Al-Husaini. Kemudian diberikan judul Asbabu Istijabatid Du'a, sebab-sebab diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Allamah Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir fil Ahadisil Basyirin Nazir, beliau mengatakan hadis ini mengandung apa? Al-hassu ala tarki istijali istijabah. Anjuran kepada setiap muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meminta kepada Allah agar supaya doanya itu segera dikabulkan. Maknanya ketika kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita menuntut kepada Allah agar segera Allah mengabulkan doa dan permintaan kita. Betul, Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60 kalau tidak salah. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan begitu. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian sudah berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan semua doa dan permintaan kamu. Nah, maka doa itu adalah salah satu bentuk ibadah. Silahul mukmin, kalau dalam hadis juga dikatakan ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Orang mukmin maknanya orang muslim, kalau dia tidak mau berdoa atau enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa celaka sebagaimana seorang yang pergi ke medan perang tanpa membawa alat persenjataan, baik senjata untuk menyerang musuh atau senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Karena doa adalah silahul mukmin. Dan doa adalah bentuk daripada ubudiyah. Maka bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah rububiyah, memiliki sifat ketuhanan. Maka Al-Imam
Ya, Al-Imam Al-Qushairi dalam risalahnya, kan dua risalah. Sebenarnya kan kemudian risalah Qushairiyah, kitabnya masyhur, ya, masyhur sekali. Beliau mengatakan di situ, ad-du'a ya, ad-du'a miftahul hajah. Doa itu sebagai kunci dari kebutuhan dan hajat seseorang. Orang, katakanlah kita lah, seorang muslim yang memiliki hajat, baik itu hajat dunia ataupun hajat yang berhubungan dengan akhirat. Namun dia tidak mau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan hajat dunia baik akhirat. Karena sama dengan dia mau masuk pintu, masuk rumah, pintunya terkunci, dia kuncinya tidak punya, ya. Kemudian atau kuncinya mungkin dibawa orang, dia tidak tahu siapa yang bawa. Bisa masuk atau enggak? Bisa dobrak lewat jendela, dobrak pintu. Tapi kalau lewat jendela, kalau dobrak terus ketahuan tuan rumahnya, kira-kira marah apa enggak? Marah. Ya, namun meskipun Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa Al-Qur'an banyak berfirman seperti tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian ada lagi di juz berapa itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, itu kan ila akhir ayat. Ketika hamba-hambaku berdoa kepadaku, fa inni qarib, maka aku dekat. Tapi dekat di sini bukan bermakna masafah, tidak maknanya dekat secara jarak. Jika hambaku berdoa, aku kabulkan. Tapi perlu diingat, tidak lantas, meskipun Allah sudah perintahkan berdoa, tidak lantas semua doa kita, doa muslim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena selain daripada syarat-syarat doa, ada namanya adab. Dan adab ini tidak kalah penting dengan syarat. Kalau dalam fikih sholat contohnya, ada syarat, ya, ada rukun. Ada juga kalau kita baca di kitab-kitab akhlak, adab, nanti ada adabul musolli, adab-adab orang sholat, adab-adab ketika sholat. Tidak semua doa dikabulkan oleh Allah, meskipun Allah sudah menjanjikan tadi, apa? Minta kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Tapi ternyata tidak semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa hal. Contoh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda di kitab Arba'in, ada orang sing kitab gede. Enggak buka delok ning kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Mantap, suaranya jelas banget, alhamdulillah. Berarti tanpa mic kemarin ya. Sing lanang mungkin rada maju ndak apa-apa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Terus Rasulullah kemudian menceritakan ada seorang summa zakar rajula yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ilas sama wa qala ya rab ya rab ya rab sampai 4 kali, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabulah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Allah itu zat yang bagus, indah, maka Allah hanya menerima yang indah-indah saja dan menerima yang bagus-bagus saja. Allah memerintahkan kepada seluruh orang mukmin sama seperti Allah memerintahkan kepada para nabi. Jadi tidak pilih-pilih. Ya, tapi ada juga bukan terus, ya, ada juga yang diperintahkan kepada Rasulullah, pada nabi, tapi tidak kepada kita. Karena nabi itu selain punya mukjizat, mereka punya namanya khosisah. Khosisah, jamaknya, pluralnya adalah khosais. Apa? Keistimewaan yang tidak diberikan kepada selain mereka, karena mereka memiliki kedudukan yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada nabinya memakan yang bagus, mengkonsumsi yang bagus, dan beramal soleh.
Termasuk Allah juga ternyata memerintahkan kepada kita sebagai orang mukmin memakan yang bagus dan halal, kan begitu. Terus Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki, dia sudah menempuh perjalanan yang jauh, yutilus safar, asy'atha akbar, saking jauhnya perjalanan sampai tidak terurus dirinya, rambutnya pokoknya kocar kacir lah orang, ya, tidak pernah pakai sisir dan ya pokoknya bajunya biasa. Kemudian dia mengangkat tangan tinggi-tinggi kepada Allah. Kemudian dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb 4 kali. Maknanya apa? Orang ini berdoa kepada Allah sudah mengikuti adab-adab berdoa, tata cara berdoa yang benar. Apa? Kita ini kalau berdoa kepada Allah, usahakan kalau bisa bajunya itu ya baju sing lusuh. Kalau orang-orang sufi itu, jangan malah memakai baju yang mahal, bermerek, branded. Mau pangeran malaikat mau pameri klambi harga mahal. Pakai baju sing nek iso nganggo klambi sing tempel-tempelan lho, sing tempel-tempelan jahitan tempelin ning dindi iku. Memang begitu. Kenapa? Orang meminta itu kan pertanda dia tidak punya. Ternyata pertanda dia butuh. Kowe misale ngurungane Pak Bupati, Pak Gubernur Presiden, ngeterno proposal ya, njaluk bantuan. Malah tumpakamu Mercy, BMW, Jasan, Dasinan, celananan rapi. Kira-kira loh iki wong tumpakane mengkene, tumpakane mobil mewah, pakaiannya bagus kok njaluk. Kira-kira apenge itu maju mundur orang yang diminta itu. Terus dia sudah perjalanan jauh dan ada berdoa itu mengangkat tangan tinggi-tinggi seperti ini. Nah, sementara kita kadang doa itu hanya ini. Kadang angger ngene, tangannya dokok ning dengkul, ya. Kadang angger ngene, kadang ngene. Suaranya malah banter. Kadang ini. Doa itu seperti ini. Maka Rasulullah itu ketika menjelang perang Badar, beliau berdoa tinggi seperti ini karena beliau apa? Melihat pasukannya hanya berjumlah sekitar 317 kira-kira. Terus di sana melihat pasukan kafir Quraisy dan sekutunya berapa? Kurang lebih 1000. Secara logika, wah kalah ini. Mosok wong 300 nglawan wong 1000. Beliau angkat tangan tinggi-tingginya. Minta mohon kepada Allah sambil beliau menangis. Yang intinya, ya Allah, berilah kemenangan kepada kelompokku. Sungguh, seandainya engkau tidak memberikan kemenangan kepadaku, maka engkau tidak akan disembah oleh siapapun setelah ini. Jadi koyok-koyok Allah itu ditantang. Ojo mbok tiru bukan Kanjeng Nabi. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kelompokku ini. Sungguh, jika engkau tidak memberikan kemenangan pada saya dan kelompokku, maka tidak ada satupun orang yang akan menyembahmu setelah ini. Masuk akal apa enggak? 300 orang nek misalnya meninggal semua di itu, siapa nyembah? Wong Rasulnya meninggal, sahabatnya itu ikut perang semua. Karek mau wedok-wedok, ape kon dakwah? Kan jangkae ora do. Sampai begini, sampai sorbannya Rasulullah jatuh ke belakang. Sahabat Abu Bakar melihat, beliau menangis, ditepuk dari belakang, ya Rasulullah. Rasulullah sudah cukup. Jangan engkau terus memaksa. Jangan engkau memaksa mendesak Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan terbaik. Menang temenanan. Terus mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb 4 kali. Dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Allah itu malu menolak doa hambanya jika di awal doanya menyebut nama 4 kali. Apa? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tuhan, 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 Tuhan. Maka Allah malu untuk menolak. Tapi cerita tersebut, laki-laki itu yang sudah berdoa seperti ini, mengucapkan ya Rabb 4 kali, ternyata doanya tetap tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah mencukupi memenuhi semua syarat dan adab-adab berdoa. Apa alasannya? Tadi wamat amu haram. Yang dikonsumsi haram. Wa masrabuhu haram. Minum yang diminum haram. Wa malbasuhu haram. Yang dipakai pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberikan makan barang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah dapat mengabulkan? Tuh. Maknanya apa? Selama kita ini masih memakan barang haram, minum haram, baju kita baju curian, baju hasil gosok, ya, dan lain sebagainya haram. Terus kita sebagai anak ini diberikan makan oleh orang tua hasil haram, hasil kerja haram.
Ya, kita bukan makan, nek mau kan panganannya haram. Nah, ini ndak. Kita diberikan oleh orang tua uang dan makanan dari hasil kerja yang haram, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian itu salah satu sebabnya doa tidak dikabulkan. Mengenai hadis ini, Allah itu akan selalu mengabulkan doa hambanya selama hamba itu tidak tidak memaksa Allah. Ya Allah, tolonglah, pokoknya cepat, saya mintalah cepat, jangan pakai lama ya. Ya, kabulkan saya. Ya Allah, berilah saya pekerjaan, ya. Berikan saya rezeki yang halal. Pertemukan saya dengan jodoh. Berikan saya keturunan, tapi yang cepat, enggak pakai lama. Orang yang doa seperti itu justru tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diketahui juga, ini yang perlu dipahami, kalaulah seandainya doa kita ini, nah ini barangkali semua yang hadir atau yang menyaksikan setiap hari sudah berdoa, minta pekerjaan, dimudahkan segala urusan rumah tangga, urusan masyarakat, negara dan sebagainya, minta rezeki, minta keturunan, minta jodoh dan lain sebagainya, ternyata sampai detik ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan buru-buru segera suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa kemudian dia merasa iya ta, jarene pangeran ngene mungkin ya, pangeran jare pangeran aku kon doa, ternyata saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan. Tuhan, ya Allah, kan Engkau sendiri yang memerintahkan saya untuk berdoa. Saya sudah berdoa siang malam, kenapa tidak Engkau kabulkan? Kalau tahu begini mas, saya tidak usah berdoa, bikin capek. Tahu tuh, itu seperti kata Al-Imam Nawawi, seperti orang alman. Alman itu apa aja? Alman, itu nek cara Jawa ini ngundat-ngundat. Apa itu bahasa Indonesia nih? Ngundat, mengungkit. Ngundat-undat itu bahasa Indonesianya sama seperti orang yang mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain. Mbak, pinjam uang mbak. Gak punya uang, saya aja butuh. Ya Allah mbak, apa kamu tidak ingat dulu saja kamu ketika butuh tanpa kamu minta saya sudah membantu. Giliran saya butuh, kenapa kamu tidak membantu? Itu namanya mengungkit. Maka saat itu juga pahalanya hilang. Kan di Quran kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Orang beriman, janganlah kamu menggugurkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkit sedekah. Kalau diteruskan, itu seperti orang yang bersedekah karena riya, pamer, sementara mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Perumpamaannya seperti ada batu hitam, licin, di atasnya ada debu. Setelah itu diguyur hujan deras. Kira-kira debunya tetap atau hilang? Hilang, dan batunya akan terlihat bersih, mengkilat lagi. Maknanya apa? Kalau kita mengungkit-ungkit amal soleh, sedekah, maka pahalanya kita hilang. Sama seperti kalau kita berdoa kepada Allah dan kita ibaratnya menegur Allah ya, saya sudah berdoa kok nggak dikabulkan, maka setelah itu bahkan mungkin selamanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nauzubillah min dzalik. Ada kalanya doa kita dikabulkan oleh Allah itu bukan dengan cara yang kita inginkan, tapi dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ra? Padahal ngene lah, anak urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Aku kepengen agar supaya doaku dikabulkan Allah. Kamu juga pengen kan, wong kamu ngamini doaku. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak itu. Siapa yang menang kira-kira? Ya Allah. Maka di riwayat Al-Imam At-Tirmizi dari hadis Abu Hurairah, kalau tidak salah, ma min rajulin yad'u bidu'ain illastujibalah. Tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah melainkan doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang Allah mengabulkan doa kita
itu bukan dengan cara keinginan kita, tapi dengan kehendak Allah. Caranya seperti fa imma an yu'ajjala fid dunya. Ada kalanya Allah mengabulkan doa kita itu, Allah segerakan langsung saat itu juga dikasih. Alhamdulillah dikasih. Yang kedua, ada kalanya fa imma an yu'ajjala lahu fil akhirah. Ada kalanya tidak dikabulkan di dunia, tapi sengaja ditunda oleh Allah karena nanti akan diberikan di akhirat. Lah, cara kedua inilah yang kadang kita ini kemudian timbul suudzon kepada Allah, merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal dikabulkan dengan cara yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ada kalanya fa imma an yukaffara anhu min dzunubi biqadri ma da'alahu. Yaitu dengan cara Allah, kita contohnya nih ya. Saya minta rezeki. Kalian minta mudah hafal, minta mudah menerima ilmu, tapi ternyata orang untuk rezeki, orang untuk ilmu. Tapi Allah mengabulkan doa dengan cara apa? Kita tidak diberi rezeki, tidak diberi ilmu, tapi dengan cara Allah menghapus semua dosa-dosa kita, namun kita tidak terasa itu. Kata Allah, itu saya lakukan selama apa? Selama orang itu tidak berdoa, mendoakan buruk kepada saudaranya, muga-muga cahiku cepat mati, muga-muga montore hilang, muga-muga cahiku lara rak waras-waras. Pol ku baru musim ujian, soalnya nek mangkat aku ras derenge siji, aku kalah terus misalnya. Ya, yang kedua, doa untuk memutus tali silaturahim, dan yang ketiga ini adalah doa ini, orang yang tidak memaksa Allah untuk segera mengabulkan doa. Terakhir, hadis terakhir dari bab doa ini. Ini sebagai hadis penghibur bagi kita, orang-orang mungkin yang merasa sudah berdoa terus tapi merasa di PHP-in oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasamu di PHP-in. Kita sudah berdoa, tidak kunjung dikabulkan. Saya temukan itu hadis itu. Ada di kitab namanya Ad-Du'aul Mustajab minal hadisi wal kitab. Minal hadisi wal kitab. Doa mustajab yang bersumber dari Quran dan Sunnah, disusun oleh Syekh Abdul Jawad, Syekh Muhammad Abdul Jawad, salah seorang ulama di Al-Azhar, dan buku kecil itu ditakrid, diberikan pujian, sambutan oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, dulu pernah menjabat Syekhul Azhar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Najjar dari sahabat Jabir. Apa? Terus pernah tak sampai kita Inna Jibrila muwakkalun bihawaija bani Adam. Fa idza da'al abdul kafir qala ya Jibril iqdi hajata fa inni la uhibbu an asma'a du'a. Wa idza qala al abdul mu'min wa idza da'al abdul mu'min qala ya Jibril ihbis hajata fa inni uhibbu an asma'a du'a. Dalam riwayat lain fa inni uhibbu an asma'a sauta. Kowe nek ngerti artine iki subhanallah, luar biasa rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apa? Bagi orang-orang yang menganggap bahwa malaikat Jibril itu sudah pensiun karena sudah tidak ada nabi dan rasul, sudah tidak bisa menurunkan wahyu, salah. Malaikat Jibril itu masih mendapatkan tugas mandat dari Allah membagi-bagi rizki, mengabulkan doa orang muslim, mengabulkan doa semua orang. Namun jika ada orang kafir berdoa, meskipun dia berdoa kepada Tuhan sembahan mereka, tapi yang memberikan siapa? Allah. Meskipun ada orang kafir berdoa, Tuhan beri saya ini, Tuhan minta sembarang kalir, Allah langsung perintah sama Jibril, cepet-cepet, nggak pakai lama nih iki. Ya Jibril, ikdi hajatan. Jibril, cepet, buruan, turuti apa yang diminta, kasih sekarang. Jibril kan kaget. Kenapa kaget? Loh, orang kafir, ndak sholat, ndak apa, setiap doa dikabulkan. Allah jawab, fa inni la uhibbu an asma'a sauta. Saya ndak suka mendengar suaranya. Bejal. Namun giliran ada orang mukmin berdoa, ya Allah, jungkir walik lino wengi qiyamul terus, ya lu ngilmu njuk sembarang. Malah Allah terkadang begini, Jibril, ihbis hajata. Tunda, jangan kabulkan, jangan kasih, tak usah diwei. Kaget Jibril loh. Gimana?
Tadi orang kafir doa dikasih, sekarang orang mukmin nggak dikasih. Allah jawab, fa inni uhibbu an asma'a du'a'ah. Karena saya senang mendengar suaranya. Maknanya apa aja? Kalau kita berdoa tidak dikabulkan, itu pertanda Allah telah jatuh cinta kepada suara kita. Subhanallah. Berani enggak ya Allah? Kalau memang engkau tidak mengabulkan doaku karena rasa cintamu kepadaku, maka tidak usah kau kabulkan selamanya. Wah nih, misalnya sing bujang-bujang gitu, sing bujang wis wae nikah. Donga terus ora dikabulkan. Ya Allah, jika engkau memang tidak mengabulkan doaku agar aku cepat ketemu dengan jodohku, itu pertanda cintamu kepadaku, maka tidak usah engkau kabulkan doaku, biar selamanya aku membujang. Itu saja, subhanallah. Jadi tidak usah berkecil hati, tidak usah berkecil hati bagi orang yang doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum waktunya. Senang ra dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi, hadis kang kaping 7, hadatsana Syekhuna al-Maqri al-Imam al-Shalih al-Qadi Abul Fadl Ali al-Wasiti al-Qurasi radhiyallahu anhu qala qara'tu ana wa sadidud daulah Muhammad bin Abdul Karim bin Ibrahim bin Abdul Karim bin Abdul Qayyim bin Zaid bin Difa' Asy-Syaibani wa Yurafi bin al-Anbari ala Abi Abdullah bin Ahmad bin Umar al-Hafidh qulna anba'ana Abul Husain Ahmad bin Muhammad fa aqrabi qala anba'ana Abul Husain Muhammad bin Abdullah ad-Daqqaq an Yahya bin Muhammad Ishaq bin Syahin an Khalid bin Abdullah an Sa'al ibnu Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak waca ning kene. Hadis ke-7. Innallaha utaistuna Allah taala maulur sinten Allah yarda iku ridho sinten Allah lakum maring sira kabeh salasan ing utawi kelawan perkara telu wa yakrahulan ora seneng utawa sengit gedeng sinten Allah lakum marang sira kabeh salasan ing perkara telu fayardo mongko ridho sinten Allah lakum marang sira kabeh anta budu yen toh padha nyembah sira kabeh hu ing Allah wala tusyriku lan ora padha nyekutake sira kabeh bi kelawan Allah sayan ing suci-wiji wa anta tasimulan padha cekelan kenceng sira kabeh bihablillah kelawan taline Allah Subhanahu wa taala wala tafarraqu lan ora pecah-pecah sira kabeh wa an gitu wa antansahu ada riwayat wa antansahu ada juga riwayat wa antunasihu wa antansahu lan padha nasihati utawa tunasihu padha nasihat-nasihati sira kabeh man ing wong walakang wis den paringi mandat hu ing man Allah kampun paringi mandat hu ing man Allah sinten Allah amrakum ing perkarane sira kabeh wa yakrahu lan gedeng sinten Allah lakum marang sira kabeh kila waqal ing kil waqal iku isu ya. Wa kasrata su'alan akeh pitakon wa idaatal mal lan buak-buak donya utawa buak-buak bondo. Ini berarti tentang apa iki mau. Nah, hadis ini menjelaskan tentang hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ada 3 hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kita ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ridho itu adalah segala sesuatu. Ridho itu jauh-jauh lebih baik daripada hanya sekedar pahala. Kalau di tasawuf, tingkatan manusia itu ada namanya umum, wong awam, kayak kowe iki, kayak aku kowe, wong umum. Ada khusus, orang sing rada dhuwur khusus, ada khususul khusus. Tingkatan tinggi. Nah, tingkatan yang paling tinggi ini ya, mereka itu beribadah kepada Allah, beramal soleh, tidak pernah mengharap pahala ataupun karena takut neraka, tidak. Tapi apa? Penting karena Allah. Nah, justru inilah nanti kemudian Allah memberikan ridho. Nah, kita ini akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. 1, jika kita menyembah Allah semata. Artinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an di Qur'annya, yaitu berpegang teguh pada Allah
firman-Nya yaitu wujud Al-Qur'an, kemudian ada Rasulullah, wujud sunnah, hadis dan sebagainya. Wala tafarraqu, ketika kita sudah berpegang teguh kepada Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kemudian yang ketiga, menasehati orang yang sudah diberikan oleh Allah amanat berupa tahta dan jabatan, dinasehati. Paham ya? Man wallau amrakum. Ini maknanya kenapa kok di hadis menggunakan wa antansahu man wallahullahu amrakum. Kamu menasihati orang yang telah dijadikan oleh Allah pemimpin atas kalian. Kok orang ini wae misalnya sing simple. Wa antansahu amirakum, kan wis cukup. Jane, dan kamu menasihati amirakum, pemimpin kalian. Jane kan wis cukup. Maknanya apa? Maknanya orang yang memimpin kita, mulai RT, RW, petinggi, camat, bupati, gubernur, sampai presiden legane ngati, itu mereka mendapatkan tahta jabatan seperti itu, yang memberikan bukan kita. Wallahullahu amrakum, Allah lah yang memberikan titipan kepada mereka. Ya, Allah yang memberikan amanat kepada mereka jadi gubernur, bupati, presiden sampai turute. Paham ra? Nah, ketika Allah berikan amanat, ya Allah misalkan mengambil itu kapan saja, ya Allah mau karena Allah berkehendak. Maka di sebuah hadis ada ngene ra, apa jenenge sahabat Abu Aus Tamim Ad-Dari. Sahabat Abu Aus Tamim Ad-Dari, awalnya seorang rahib pendeta dari Palestina, kemudian masuk Islam. Ini satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh beliau di Sahih Muslim. Ad-dinun nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Agama adalah sebuah nasihat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitab suci, untuk Rasul, dan untuk para pemimpin umat Islam, dan nasihat kepada seluruh umat manusia. Nah, kita nasihati. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika didaulat menjadi khalifah pengganti Rasulullah, beliau menangis. Bukan menangis bahagia, menangis apa? Sedih, menangis susah. Ibarat kata kalau orang zaman dulu diberikan jabatan, mereka mengucapkan na'udzubillah. Kalau sekarang mendapatkan jabatan, mengucapkan alhamdulillah. Karena orang zaman dulu paham jabatan itu tidak mudah pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka begitu dilantik, esoknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian berpidato. Isine ya, udah kayak pas ijek kuliah ning Azhar, iku ngapalno teks pidato ini pirang-pirang, meh 1 lembar. Iki selali. Wong wis 19 tahun yang lalu. Mang dhisik kon ngapalno, saiki ra ono sing ngakon sih, jadi sak karepe dhewe. Salah satunya ngene, ayyuhan nas inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum isma'u wa'u. Wahai manusia, aku telah diberikan mandat untuk memimpin kalian, padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Dengarkanlah dan pahami apa yang akan aku sampaikan. Ad-dha'ifu fikum al-qawiyyu indi wal qawiyyu fikum ad-dha'ifu indi. Orang yang kalian anggap kuat di mata kalian, dialah yang lemah di mataku. Sebaliknya begitu. Terus dawuhne ana ngene. Jika aku salah, benarkan. Jika aku lupa, ingatkan. Tapi tolong nasihati aku dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Boleh kita menasihati pemimpin, menasihati gubernur, presiden, boleh. Tapi caranya sing apik. Kemudian Allah tidak suka 3 hal. Ya, Allah tidak suka 3 hal. Qil waqal itu gosip, isu, nyebar berita bohong. Ya mungkin saiki ya apa? Hoax ta hoax iku jenenge. Hoax. Nah, qil waqal itu hoax, menyebarkan berita bohong.
orang yang suka menyebar berita bohong ya. Nah, mana kita kadang paling seneng lek nyebarno berita bohong. Kenapa? Soalnya berita bohong itu mbon delalah kok. Berita bohong itu cenderung enak dibaca, sedep didengar, kemudian cepat viral. Biasanya, ya, berita bohong, isu hoax itu biasanya enak dibaca, indah didengar, kemudian lebih mudah viral. Padahal besok yang akhirat itu wong sing senengane nyebar berita hoax itu lidahnya itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sepanjang-panjangnya sebagaimana dia menarik keburukan saudaranya ke sana kemari. Maka kalau ada berita itu jangan kemudian lantas kita percaya, apalagi langsung kita sharing. Cara biasanya aku sering dengar itu apa? Saring sebelum sharing. Ya, bener ya? Saring sebelum sharing. Ada berita didelok dhisik bener ta ora? Kalau bener ya share monggo gitu. Jangan mudah. Kemudian kasratu soal, banyak bertanya. Nah, istilah kita ada gini. Malu bertanya, sesat di jalan. Jangan banyak bertanya. Tapi yang dimaksud jangan banyak bertanya. Banyak bertanya di sini, satu, menanyakan tentang berita-berita hal-hal yang tidak penting dan tidak ada manfaatnya. Sehingga apa? Justru jawaban itu tidak akan memberikan kemudahan kita, tapi justru akan memberikan kesulitan kepada kita. Contohnya, saya berikan contohnya. Dulu orang-orang Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, kan dikon nyembelih apa? Sapi. Al-Baqarah kan? Sembelih sapi. Nah nek cara wong kon nyembelih karo nabine, misale kowe dikon nyembelih kiaimu kan wis pokoke entuk sapi ya wis, sing penting sembelih bar beres. Lha iku takok. Sapi sing wernane napa? Kanjeng Nabi Musa. Ya akhirnya kon golek sapi sing wernane dengan kriteria tertentu. Wis ngono, ora ndang sembelih. Cak kok. Sapine sing jenis kelamin napa? Laki-laki ta betinan apa sing bencong? Akhirnya kan lebih susah lagi. Contohnya, ya, sing ora contohnya pitakon sing ora ana manfaate. Kowe takok, Gus, pinten ukuran kapale Nabi Nuh? Terus sakniki ten pundi kapale? Perlu ditanyakan apa ndak? Ndak perlu. Aku mau takoki pinten ukurane? Hambong, aku ora tukang kayu mukon. Aku ora pernah ngukur. Terus memang nek sudah tak ukur tingginya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian, terus manfaatnya apa? Apa mau kapakno jal? Kan tidak ada manfaatnya. Terus letaknya di mana? Ya mbok tidak tahu. Tidak ada. Tapi kalau banyak bertanya soal ilmu, maka itu tidak termasuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di Al-Qur'an juga jelas kita diperintahkan bertanya apa? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Hanya saja cara bertanya kepada kiai, kepada ulama itu harus melihat kondisi ulamanya. Kowe nek pas kemarin KBM aktif ngaji Adabul Alim wal Muta'alim Al-Mafurilah Basim As'ari kan wis dijelaskan karo Al-Mafurilah Basim apa. Nek sekirane kowe di masalah agama ora ngerti, kowe sowan regune kiai, sekirane lawange tutupan, aja. Barangkali kiainya lagi istirahat. Kowe mertamu terus kowe nemoni kiai ternyata lagi maca buku, aja takok, engko mulih dhisik. Karena kiaimu barangkali saat itu sedang sibuk mencari solusi masalah kitab yang dibaca. Ora dong anggar teko takok dan sebagainya. Engko nek terus kowe dijawab, aja saiki ya, engko. Halah, padune ra dijawabane kaya. Gayane engko. Terus ngene, mbok nang aku arti. Mosok jare kiai kok takoki ra ngerti. Engko terus mau ra gune kiai kono terus jawab perti. Kula ndek mun tanget ngene kiai niki lho, mboten ngertos jawabane. Kan padha karo nyebar ghibah. Idha'atul mal, membuang harta benda bukan pada tempatnya. Ya buak-buak lah. Buak-buak harta benda tanpa tempatnya. Kalau sedekah ya beda lagi. Terkadang jangan mesewu. Manusia itu kalah cerdik, bukan cerdas ya. Bukan cerdas. Nek cerdas itu kan konotasinya bagus. Nek cerdik kan ora bagus. Cerdik ku ngakali kalau ngakal-akalan. Manusia itu kalah cerdik dengan setan. Kadang setan itu
Tiba-tiba kita tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba dalam hati kita terbesit, lihat. Langsung kita dalam benak kita ada timbul pertanyaan. Kita lihat contohnya laut. Man khalaqal bahra? Siapa ya yang menciptakan laut sampai seperti ini indahnya, luasnya? Terus ada jawaban, Allah ning jero atimu. Ya Allah menciptakan. Tiba-tiba nanti di ujungnya kalian terbesit dalam pertanyaan, padahal sebelumnya kalian tidak pernah terbesit untuk menanyakan itu. Apa? Waman khalaqallah. Terus siapa kira-kira yang menciptakan Allah? Ingat, kalau sudah ada pertanyaan seperti itu dalam hati sehingga ujung-ujungnya waman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Kata Rasulullah, ojo terusno, langsung tutuk ndasmu. Fa idza balaghu fasta'id, ya, falyasta'id billah. Kalau ada pertanyaan seperti itu dalam hati, maka segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena sebenarnya yang membisikkan itu bukan pikiranmu semata, tapi setan. Engkau ujung-ujungnya terus Allah sing nyiptakno sapa? Ujungnya masa Allah ujug-ujug ana. Biasanya nek perkara ana itu kan asale ora ana. Masa Allah ujug ana. Akhirnya nanti jatuh pada kufuran, ateis dan lain sebagainya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus samin, hadis kang kaping 8. Al-haya'u minal iman. Rawal imam al-Qutb Sayyidi Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu qala hadatsana Syekh Saleh As-Siqa Abdul Fatah Muhammad bin Abdul Baqi bin Ahmad bin Salman qala anba'ana Abu Abdullah Malik bin Ahmad bin Ali Al-Maliki qala anba'ana Abdul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Musa Al-Qurashi qala anba'ana Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Samad Al-Hashimi qala anba'ana Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Az-Zuhri an Malik an Ibn Syihab Az-Zuhri an Salim an Abi anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan. Ya betul. Sami'a mireng sinten Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang yaidu hale nembih mauidhah nembih ceramah sinten rajul akhahu ing dulur lanange fil haya ing dalam babakan isin faqala mongko jawab mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi al haya utawi isin minal imani iku setengah saking iman. Judule al haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Awal kisahnya, kenapa Rasulullah sampai mensabdakan tersebut? Hadis ini langsung dimulai dengan asbabul wurudnya. Sebab-sebabnya Rasulullah berjalan, kemudian berpapasan dan mendengar ada seorang laki-laki sedang mauidhah hasanah. Bukan mauidhah hasanah ya, sedang mauidhah hasanah. Jadi lagi ceramai koncone diceramai sing disaring ternyata ceramahnya ini tentang haya, tentang malu. Langsung Rasulullah al haya'u minal iman. Kemudian begini ya. Barangkali hadis ini mengajarkan ceramah itu ora usah dawa-dawa. Panjang-panjang khutbah Jumat. Salate 5 menit, khutbahe sak jam, wis do ngantuk kabeh. Ya, ora usah dawa-dawa, ora usah bertele-tele. Intinya apa? Ya, jadi khairul kalami maqalla, ya kan? Khairul kalami maqalla wa wa'a. Sebaik-baik ucapan itu sedikit tapi bermanfaat atau dapat difahami. Jadi barangkali Rasulullah mendengar ada orang laki-laki sedang memidhah hasanah tentang haya panjang lebar, Rasulullah lewat. Tak usah mau kandhani dawa-dawa dalil-dalil sembarang. Wis al haya'u minal iman. Kayaknya amin di iman kudune diisin wis selesai. Kemudian Rasulullah lewat gitu. Singkat beliau. Nah, malu itu apa? Hadis ini ada redaksi lain, riwayat Imam Muslim, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu pangnya ngerti pang ra? Pang itu jenenge apa ya? Cabang. Cabangnya iman itu ada 70 lebih. Ya. Dimana kalau kita punya satu dari 70 lebih itu, maka kita termasuk daripada orang yang beriman. Nah, maka nanti ada iman itu yang derajat tertinggi, ada derajat terendah. Dari 70 lebih iman itu, kata Rasulullah, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Derajat iman yang tertinggi adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, namun ya mengucapkan dengan lisan, kemudian mempercayai dengan hati.
Maka Rasulullah dalam hadis lain bersabda apa? Dakhalal jannata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ya, orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah apa? Pasti, janji ini, pasti akan masuk surga. Wa adnaha, tingkatan iman paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, membuang barang-barang bahaya dari jalan agar supaya saudara kita yang lewat nanti selamat. Kita jalan ada paku, kita lihat, buang, ambil niat tapi nawa itu imatatul adza anit thariq, niat insun buat bahaya jalanan karena Allah, buang. Ono kayu buang, ono kerikil buang. Itu. Engko nek kowe ora buang, alah sepenting aku selamat dene mburi mbah sak karepe dhewe nasib. Kowe lewat ono kerikil mbok hindari ngeng, mburi kancamu kepleset rek dibuang. Kowe sing dosa. Ya. Maka saya ingat Aba almarhum dulu. Ya, almarhum lagi Haji Abdul Jamil. Saya masih ingat nek pas kon bonjakno sepeda motor, di jalan ada mbah kayu, pakang, kerikil, itu terus pundakku dicekel, dimek-mek ini, cekel. Ini aku wis ngerti, tandane berarti dikon mandek lapo. Tiba-tiba turun beliau. Turun niku anggar buak pakang di pinggir jalan, baik ini pinggir jalan. Akhirnya terus sedikit banyak tak tiru, agar numpak motor, numpak mobil, buang. Kan kita ndak tahu cah, amal mana amal kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora ngerti dah. Barangkali kita merasa melakukan amal soleh yang besar, belum tentu diterima. Barangkali hanya membuang paku di jalan, membuang kerikil di jalan, justru itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Maghfurilah Mbah Maimun Zubair As-Sarani sarang, salah satu dawuhnya, ya, kalau kamu lihat ada seekor semut saja, misalkan di air, angkat dan ambil. Barangkali dari kamu menyelamatkan semut itu, Allah akan menyelamatkan kamu karena kamu pernah menyelamatkan semut itu. Contohnya, kurang lebih begitu dawuhnya beliau. Insyaallah. Kemudian malu. Nah, al-haya, malu itu merupakan sebagian daripada iman yang 70 lebih. Tapi saya tidak tahu karena tidak ada hadis yang mengatakan bahwa itu tingkatan yang kedua, 3, 4, pokoknya wes haya itu termasuk bagian dari. Maknanya al-haya itu ngene, al-haya itu apa aja? Kalau dokter guru saya, dokter Al-Azmi Ad-Damanhuri Khalifah di Azhar dulu mengatakan haya itu taghayyurun wan kisarun, ya. Taghayyurun wan kisarun ya tarul insan min khaufi ma yu'abu bihi. Berubahnya rona wajah, ya. Berubahnya rona wajah yang apa? Yang menimpa manusia. Karena apa? Karena dia malu untuk dicela oleh orang lain. Contohnya, awake dia asalnya kan sumringah ini, wajahnya kan resik, sumringah, esok-esok baru wudu, baru cuci muka. Tidak dong. Terus misalnya pas masjid ngentut, kira-kira wajahmu berubah apa enggak? Apa meneh ngentutnya ning ngarep ngene iki. Mesti langsung merah padam, merah terus edok-edok. Sopo mesti ngentut? Sopo mesti ngentut? Mbur arti, angger coba diambungi siji kan ora. Kan taghayyur, wajahnya berubah. Kenapa? Karena dia takut dicela oleh orang lain, karena timbul dari dirinya sesuatu yang tidak baik. Itu adalah malu. Semua malu insya Allah baik dan berdasarkan bersumber dari iman. Ya, namun tapi tidak semua malu ya, baik. Ada kalanya malu itu tidak baik. Aku mau malu bertanya sesaat di jalan. Orang buaya nesok tahu rak gelem takok malah rak tekan-tekan tujuan nyasar karuan. Terus malu yang tidak baik itu malu belajar. Al-Imam Mujahid berkata, ini dereng-dereng santri. La yata'allamul ilma. Dalam riwayat lain, la yanalul ilma mustakbir wala mustahyin. Ada dua orang yang tidak akan bisa belajar. Dalam riwayat bahkan tidak akan mendapatkan ilmu. Ada dua golongan. Yang pertama mustakbir, orang yang sombong, gumede, merasa dia lebih pintar, tidak mau belajar kepada orang lain. Merasa yang sedang ngaji itu usianya lebih kecil, lebih muda, dia lebih tua, gengsi, malu. Ya tidak dapat ilmu. Karena
Ndak setiap guru itu jaminan lebih pintar daripada murid loh ya. Paham ra? Terkadang ada juga murid itu yang lebih pintar daripada guru. Zaman dulu para ulama-ulama salaf, guru itu tidak sungkan belajar kepada muridnya. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad tidak jelas siapa yang murid, siapa yang guru. Era Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i itu berguru kepada Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Di sisi lain, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Kan tak jelas endi muridnya, endi gurune. Tapi berhubung saling mengakui, Imam Syafi'i mengakui Imam Ahmad sebagai gurunya, Imam Ahmad mengakui Imam Syafi'i sebagai gurunya, dan sama-sama tidak malu. Karena keduanya memiliki bidang yang menonjol di bidangnya masing-masing. Mungkin Imam Syafi'i di bidang fikih jauh lebih menonjol, Imam Ahmad terkenal dengan musnadnya lebih menonjol di bidang hadis. Imam Syafi'i sowan ke Imam Ahmad sowan kepada Imam Syafi'i. Kalau sekarang enggak, barangkali merasa dia guru, pernah mengajar, pintar, tiba-tiba yang pernah mantan muridnya jadi pintar, kon sinau mungkin gengsi. Wah, isin aku mundek kita ulang, masuk aku saiki sing diulang. Nah, untuk bilang misalnya. Hadis ada riwayatul akabir anil as-shaghir. Orang besar meriwayatkan dari orang kecil. Ada riwayatul aba anil abna. Bapak orang tua meriwayatkan dari anak. Maka ilmu hadis, kebanyakan ahli hadis itu adalah benar-benar sing temenanan, mereka tidak pernah malu. Kakak sinau belajar ring adike, wong tua belajar ring anake, mertua belajar ring mantune, guru belajar ring murid. Iku seharusnya nek memang lebih pintar. Al haya minal iman. Terus ya, jadi yang kedua lali mau. Yang kedua adalah orang yang malu, yang tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu orang yang malu. Kono nang ngomondok, mau Bu gini, isin. Koncoku cilik-cilik teh, aku gede. Kono nang sekolah, mau Pak gini, isin, aku ora tau munggah teh. Malu. Maka selamanya akan bodoh. Musibah yang paling besar ya, dan tidak akan hilang. Efek sampingnya tidak akan hilang, tetap dirasa. Ya bodoh itu. Terus hadis keberapa aja? 9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi. Mbak ning malah dibaca. Suwaid. Halas yakfi. Ya, saya baca lanjutkan matannya, salamnya sudah dibaca oleh yang malah. Ini utaistuni insun, ini Rasulullah. Ini utaistuni insun, la arifu iku yakti ngerti insun. Akhira adil jannah, eng akhir-akhire penduduk swarga. Tukhulan apane manjingi al jannata eng dalam swarga. Wa akhiru ahlin nari lan eng akhir-akhire penduduk neraka. Khurujan apane metune minan nari sanging neraka. Yukta mongko bakal din tekaake biro julin kelawan wong lanang fayuqalu mongko din ucapake saluhu tako sira kabeh hu ing rajul an sigori dunubi saking cilik-cilike dosane rajul. Wada'u lan padha ngejarake sira kabeh kibaroha ing gedhe-gedhene dosane rajul fayuqalu mongko den ucapake la marang rajul amilta wis nglakoni sira kadha ing mengkene wa kadha lan ing mengkene yauma kadha wa kadha ing dinane kene wa kadha lan mengkene wa amilta kadha wa kadha yauma kadha wa kadha fayaqulu mongko ngucap sapa rajul ya Rabb duh pengiran insun asale ya Rabbi ya terus ya mutakalime dibuang ya Rabbi
Qad amiltu teman-teman bos ngelakoni insun asya ing pinten-pinten perkara la ara kang ora ningali insun ha ing asya hahuna ing dalam kene. Makna hahuna itu adalah hahuna shahifah. Ya, karena saat itu sudah diberikan apa? Lembaran catatan amal itu. Qala ngucap sinten iki berarti sapa kumu riwayat sahabat Abu Dzar. Qala ngendikan sin Abu Dzar Al-Ghifari falaqad raaitu mongko yekti teman-teman ningali insun an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dohika ing haleng guyu sinten Kanjeng Nabi hatta badat sehingga katon nawajidu apa gigi serine Kanjeng Nabi. Qala ngendikan fayuqalu mongko den ucapake lahu marang rajul fa innalaka mongko utestune kedue sira maka nakul sayiatin ing panggonan saben-saben keelekan hasanatan kebagusan. Hadis ke-9 menerangkan tentang afwullah, maghfirah atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya iki termasuk mukjizat Rasulullah. Apa? Beliau bisa melihat keadaan besok pada hari kiamat padahal belum kiamat. Ada aja Rasulullah beliau begini, saya benar-benar tahu siapakah orang yang terakhir kali masuk surga dan siapakah yang sama aja berarti dia orang yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka. Saya tahu besok akan didatangkan seorang laki-laki, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat itu loh, orang itu tanya tentang dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan, tapi coba tes. Maksudnya di sana itu dites ya, ono ujian juga semester ning kono. Ya ada ujian. Orang itu si fulan tanya dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan, tapi ya coba jangan tanya tentang dosa besar yang pernah dilakukan. Dia ingat apa enggak gitu. Akhirnya malaikat tanya, fulan, kamu dulu di dunia, kamu mengamalkan berbuat ini. Pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, detik sekian di tempat ini. Oh betul. Oh ya, wes semua. Ternyata dia sini aja. Loh, kok yang disebutkan kok hanya dosa-dosa kecil? Akhirnya si fulan itu berkata kepada Allah, mungkin menyanggah ya. Ya Rabb Tuhan, mohon maaf, dia sambil lihat catatan mungkin, mohon maaf, saya dulu perasaan pernah melakukan dosa-dosa seperti ini, tapi kok tidak ada di catatan ini, mana? Apa jangan-jangan malaikat ini salah tulis, atau nama salah orang, mungkin ada koncone, jenengmu sapa Kang? Jenengku Muhammad, pakmu sapa? Ahmad, lho padha aku, ketok iku mungkin salah wong. Kok tidak ada, saya pernah begini kok tidak ada ini. Nah kemudian Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi serinya. Kemudian dikatakan di sana, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanatan. Ya. Setiap kali kebagusan yang kamu lakukan secara tidak kamu ketahui itu telah menghapus beberapa dosa sehingga dosa yang dulu pernah dicatat oleh malaikat itu sudah dihapus. Di tab X. Paham dah? Di tab X. Kowe ora malaikat sing salah, ora aku sing salah. Ya karena itu afwi, karena aku telah mengampuni dosamu saya ampuni karena kebaikanmu, kemudian dosamu saya hapus, di tipek, di delete, ngerti dah? Dosanya di delete, ndek protes. Loh, saya dulu pernah anu kok. Juga sendal ngene kok. Ya. Pernah gosolen kok ora ana tulisane. Ya. Itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Quran man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya. Kalau satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan 10 atau bahkan lebih. Satu keburukan satu. Subhanallah. Ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau di sini orang terakhir ada satu. Ini pertanyaan. Tadi kan membahas tentang saya tahu orang terakhir yang masuk surga. Berarti dia terakhir diangkat dari neraka. Siapa? Siapa dia? Yo, tebak. Kuis tebak nama. Engko sing iso jawab untuk dia. Door prize.
Di hadis lain ada di kitab Al-Jami'us Shaghir, Al-Imam As-Suyuti mengutip hadis dari yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari sahabat Ibnu Umar, tapi hadisnya didhaifkan oleh Imam Suyuti. Hadisnya dhaif. Piye bunyine? Akhiru man yadkhulul jannata rajulun yuqalu lahu Juhainatu fayaqulu ahlul jannah inda Juhainata al-khabarul yakin. Sabda Rasulullah, orang terakhir yang masuk Orang terakhir yang masuk surga itu adalah seorang laki-laki yang bernama Juhainah. Jadi jenenge Juhainah. Ya, jenenge Juhainah. Monggo besok nek kowe ndek anak aja mung jenengno Juhainah. Mereka malah ikut temenan sing akeh. Juhainah, namanya Juhainah. Namun ulama berbeda pendapat. Juhainah ini termasuk umatnya Rasulullah ataukah termasuk umatnya nabi-nabi terdahulu? Pendapat yang lebih sahih dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Abdul Al-Munawi, Juhainah ini bukan termasuk umat Rasulullah, tapi umat-umat nabi terdahulu, tapi tidak jelas Nabi Ibrahim kah, Nabi Musa kah, Nabi Sulaiman kah, Nabi Isa kah, dan sebagainya, tidak jelas. Pokoknya bukan umatnya Rasulullah. Kenapa? Ya jelas, karena di hadis Rasulullah yang lain beliau mengatakan yang artinya gini, surga itu haram bagi seluruh nabi sebelum aku memasukinya. Paham tak? Surga itu haram dimasuki oleh seluruh nabi sebelum aku, kata Rasulullah, yang memasukinya. Seperti halnya surga itu haram bagi seluruh umat-umat nabi terdahulu sebelum umat-umatku memasukinya. Kan berarti umat Rasulullah sudah masuk dulu. Berarti Juhainah ini bukan termasuk umat Rasulullah. Umatnya Nabi siapa? Wallahu a'lam. Ya, kemudian ada satu kisah lagi. Kalau itu nama, kalau ini bukan nama, keadaan. Jadi besok ya, neng kiamat itu Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang terakhir diangkat oleh Allah dari neraka. Dia masuk menuju surga dengan tertatih-tatih. Ngerti lah? Tertatih-tatih supaya kayak kesel lah, mungkin kesel berdipupoh. Ya. Kesel capek berdipupoh entok ning jero neraka kan mungkin kesel deh. Berjalan bertatih-tatih menuju ke surga. Allah berfirman, "Asri wadkhulil jannah." Cepat, mlebu swarga. Sampai ditutup iki. Mungkin sampai tutup. Cepet-cepet deh aja mlebu swarga. Barang tekan lawang sampai pintu belum masuk, ternyata terlihat olehnya surga ini sudah penuh, tidak ada tempat. Cara kursi kebak, tak mungkin ngadeg. Si fulan ini keluar lagi, nemui Allah. Ya Allah, ya Rabb, sudah penuh surganya, serak kamot. Orang adil, udkhul, masuk. Masih ada tempat untukmu. Balik lagi ya. Ije kebakne. Balik, ya Allah, penuh. Kandani kok ora ngadil. Mlebu. Masih ada tempat. Itu sampai 3 kali si fulan itu. Mungkin karena gergeten era, kon mlebu surga penuh, metu. Kon mlebu penuh sampai 3 kali. Ya Rabb, apakah engkau sedang mengejekku? Ya Rabb, apakah engkau sedang mengejekku, mentertawaiku? Barangkali aku jadi wong terakhir kali masuk surga terus engkau ejek sedemikian rupa. Bukankah engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu? Allah jawab ya, mau didebat. Apa jawabannya Allah? Aku bukan mengejekmu, bukan. Ya, dan aku memang aku kuasa. Ya kok Allah sombong oleh wong memang Allah jabar. Ya, nek kowe ora kena. Ya, aku kuasa, apel apa kowe? Ya, saya memang zat yang maha kuasa. Ya. Maha kuasa. Maka masuklah. Sebenarnya kamu di sana, di dalam surga itu, kamu sudah saya sediakan tempat seluas bumi, ya, bahkan 10 kali lipat luasnya daripada bumi. Tadi kamu saya suruh masuk penuh. Ya memang, sekarang masuklah. Kamu saya kasih tempat ya 10 kali lipat daripada luasnya bumi, dan saya kuasa atas segala itu. Akhirnya masuk, betul cah, sampai jero bingung lho.
Wah, ambane sik ngene. Aku entuk swarga lek luas bumi 10 kali tak ge apa gitu ya. Bingung ret. Maknanya apa, Cah? Bayangkan, orang yang terakhir kali masuk surga saja dapat bagian 10 kali lipat luasnya bumi, apalagi orang yang masuk surga jauh lebih dulu. Kayak apa itu? Dan itu kata Rasulullah, orang itu adalah penduduk surga tingkat paling bawah. Ya soalnya tingkat dhuwur kan wis kebak. Ya. Orang itu penduduk surga tingkat paling bawah. Lo paling bawah wae dan terakhir untuk surga 10 kali lipat daripada luasnya bumi. Ya, apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Terakhir 10 bin 55. Jaim dibaca Jaim. Sing cepet ya, Yim. Makhlad. Yes, tak terusno. Qala anba'ana Abu Ali Ismail bin Muhammad As-Safar qala anba'ana Hasan bin Arafah Al-Abdi qala anba'ana Abu Nadhr Hasim bin Al-Qasim an Sulaiman bin Al-Mughirah an Sabit Al-Banani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati bakal nekane insun babal jannati ing lawange swarga yaumal kiamati ing dalam dinten kiamat fa astaftihu mongko njaluk dibukaake insun fa yaqulu mongko ngucap al khazinu sinten wong kang sinten malaikat penjaga swarga man iku sapa to anta utawi sira asale anta man awas asda cedak kabel asale anta man karena dia soal maka kalau di nahwu namanya sadrul kalam. Khobarnya harus didahulukan. Fa aku mongko jawab insun Muhammadun iku Muhammad iki juga khobar dengan membuang memahdhuf mubtada asalnya ana Muhammadun. Qala ngendikan fa yaqulu mongko ngucap sinten khazin bika kelawan namung kelawan sira umirtu den perintah insun iku nek dhisikake mutaaddi sing ana huruf lantaran seperti ba itu maknanya tidak ada yang lain. Bika ya pokoknya kanggo kowe wis ora yang lain. Ya, bika umirtu alla aftaha yen to ora buka insun li ahadin marang suci-suci wong qablaka ing dalem sedurunge sira. Nah, kalau di hadis yang ke-9 menjelaskan juga secara tidak langsung orang yang terakhir kali masuk surga. Nah, nomor 10 ini awwaluman yadkhulul jannah. Orang pertama kali masuk surga. Kata Rasulullah, besok pada hari kiamat saya akan mendatangi pintu surga. Kemudian saya meminta agar pintu itu dibuka. Dan saya dihadang oleh khazin. Khazin itu malaikat penjaga surga. Wallahu alam. Yang dimaksud khazin di sini apakah malaikat Ridwan ya ataukah ada malaikat lain penjaga surga? Karena surga itu kan memiliki beberapa pintu. Ana babus sedekah, babus shalah, babus zikir, babus silah dan masing-masing pintu ada penjaga dari golongan malaikat. Ditanya, "Man anta? Kamu siapa? Kok notok-notok ketuk-ketuk pintu surga? Berani-berani." "Muhammad." "Saya Muhammad." Muhammad. "Fayaqulu bika umirtu Allah." "Ya, saya memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga hanya untukmu dan saya tidak diizinkan oleh Allah membuka pintu surga kepada siapapun sebelum kamu." Jadi malaikat wae nek kita ambil pelajaran ini sangat panjang lebar. Malaikat saja ngerti kok apa namanya tabayun. Tabayun itu klarifikasi. Ya, klarifikasi. Contoh, ketika Rasulullah apa? Mi'raj naik langit kan diajak malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihi diajak. Di langit pertama totok lawang, pintu totok. Penjaga langit malaikat man siapa? Jibril. Terus mungkin kan lihat kok kayak mbek wong sapa iku malaikat Jibril kok mbek menungso. Ma'aman, ma'a Muhammad. Aku karo Muhammad.
bukan langsung dibuka cah, tapi masih ditanya malaikat. Anabiyun mursal, apa yang kamu maksud itu Muhammad seorang nabi yang diutus di akhir zaman? Naam, iya, baru dibuka. Naik ke lantai 2 pun begitu, ditanya, Muhammad sing ndi? Muhammad ku akeh kok. Wong sing melun kene Muhammad pirang-pirang. Engko jangan-jangan Muhammad wong Raja Besi, Muhammad wong Jepara. Takoki Muhammad nabiku. Oh iya, ya, baiknya dibuka. Gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Rasulullah itu miftahul jannah. Kalau kita kenal dengan la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, kunci surga itu la ilallah. Nabi Muhammad juga kunci surga. Maka beliau memiliki nama yang sangat banyak. Salah satunya adalah Al-Fatih. Al-Fatih itu pembuka. Fungsinya yang membuka surga. Maka di hadis lain beliau bersabda, ana aksarul anbiya itaba'an yaumal qiyamati wa ana awwalu man yaqra'ul baba. Ya. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Dan sayalah orang pertama kali yang mengetuk pintu surga. Maknanya pintu surga itu tidak akan dibuka. Nanti Rasulullah masuk, kalau dari riwayat si riwayatnya beda-beda. Ada yang mengatakan Abu Bakar yang pertama setelah Rasulullah, Abu Bakar. Kemudian nanti diikuti sahabat Umar, Utsman. Ada riwayat setelah Rasulullah itu adalah putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Baru nanti sahabat masuk, tabi'in masuk, tabi'in masuk, ulama setelahnya masuk. Pol ora cepesi. Ya baru kita ini yang bundeng-bundeng paling belakang ini. Ya, itu. Tapi ini kita berbicara tentang umatnya Rasulullah. Kalau Nabi ya tetap mendahului kita. Ya, mengetuk pintu. Ada pelajaran juga tentang ini, cara mengetuk pintu. Dulu pernah saya sampaikan, ya. Kata qoro'a atau dakko. Qoro'a itu mengetuk pintu, adab sopan santun mengetuk pintu. Dengan kuku, tempelkan di tok, tok, tok. Atau dengan seperti ini. Ya nek sekarang kan ada bel era, mungkin dengan bel. Orang dobrak, dobrak. Ini jenisnya bukan qoro'a, bukan, tapi mendoroba, mendobrak, ya. Dan mendobrak itu ada dua, bisa dengan tindakan, bisa dengan ucapan. Mendobrak ucapan piye? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa ora dibuka-buka? Ada. Assalamualaikum. Padahal orang bertamu itu salamnya cukup 3 kali. Assalamualaikum, tunggu dulu. Sampai 3 kali tidak ada, ya sudah pulang. Ora usah tambah di. Ya. Tentang membuka pintu. Ada caranya. Dan nah ini dan ternyata membuka cara mengetuk pintu bertamu itu ada riwayat ijazah hadis musalsal. Tahun lalu pas aku pas umrah. Pas kebetulan TLI, tour leadernya Buruk Internusa Jepara, mungkin lebih promosi ya. Pas Siro jadi TL, tour leadernya PT Buruk Internusa Jepara. Tak sempatno sowan ke salah satu masyayikh di sana, Syekh Zakaria bin Ahmad At-Thalib Al-Maki. Saya dipersilakan masuk. Rumahnya di Mekah, di daerah Nuzhah. Beliau yang sekarang diamanati mengisi ngaji di Majlis Almarhum Al-Muhaddits Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani di Mekah. Istri beliau masih hidup. Saya setelah sampai di rumah, di dalam disogati minuman, terus barang-barang. Luar biasa beliau cara menyuguhi tamu itu. Sampai saya didulang, ngerti dulang ora? Didulang saya, disuapi. Sampai tak bawa itu masih sekarang, dikenang-kenangkan orang apa. Disuapi karo jubnah. Dan ternyata pertama saya enggak tahu loh. Kok tiba-tiba saya disuapi, kok sing nyuapi kok laki-laki saya juga dek. Enggak apa-apa lah, barangkali saya diistimewakan gitu. Terus disuapi nganggo buah apa gitu, terus dicampuri sama jubnah. Jubnah itu ning kene apa jenenge? Sing putih iku. Keju. Disuapi, baru setelah itu ternyata beliau mengatakan,
hadza hadisun musalsalun bitalqim. Ini bukan sekedar suap-suapan. Bukan sekedar suap-suapan. Ini adalah hadis musalsal menyuapi guru, menyuapi muridnya. Saya dulu juga disuapi oleh saya Yasin disuapi oleh gurunya sampai kepada Rasulullah. Oh, saya baru tahu, alhamdulillah. Bariku terus saya ta'al. Aku dikon metu omah aja, tak kira aku diusir kan. Beliau buka pintu sambil bawa buku. Ukhruj. Aku loh, kok dikon metu padahal kan saya belum izin pulang. Saya sampai perasaan jangan-jangan karena saya kelamaan di sini ndak izin-izin terus beliau capek. Ukhruj. Saya disuruh keluar. Ibki huna. Di sini, jangan pulang. Kan di lantai berapa? Jangan pulang, di sini dulu. Terus ukhruj ibki huna waqra'il bab. Kemudian nanti kamu ketuk. Ke pintu. Pintu ditutup sama beliau. Kan aku bingung kenapa udah. Oke. Ya, saya ditutup. Ya Allah, ikra'il bab. Pintu yang diketuk. Tok tok tok. Dibuka sama beliau. Begitu dibuka, beliau tanya, "Kaifa taqul bab?" Gimana cara kamu menutup pintu? Saya ketuk terus. Mbah bilang, "Lah, khata, salah. Cara bertamu mengetuk pintu sampai pada Rasulullah caranya ada caranya dengan kuku, ada caranya dengan ini dan jangan keras-keras. Ait kon balinin neh." Terus tak balinin neh, ditutup, tok tok tok. Terus dibuka sama beliau. Saya diberikan masuk, tafadhol, masuk. Nah, pertama saya masuk semula itu salamannya kan seperti ini. Loh, yang kedua bukan seperti ini salamannya, tapi salamannya ini. Paham, Ra? Jadi tangan kanan saya ketemu tangan kanan beliau ini. Paham, Ra? Di sela-sela. Loh, salamannya teh aneh ini. Terus, tal. Aku diajak lungguh sama beliau. Diajak duduk sama beliau. Terus beliau baru mengatakan, hadza hadisun musalsalun biqar'il bab ma'a tasbikil asabi. Ini adalah ijazah hadis musalsal dengan cara mengetuk pintu ketika bertamu kepada guru khususnya, kemudian langsung salamannya bukan mushafah seperti ini tapi seperti ini. Ini saya dapatkan dari guru saya Yasin, dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Saya baru tahu, alhamdulillahirabbil alamin. Dadi engko nek ana wektu ya kowe tak ijazahi ngono, tapi wong semene akeh rak mlaku kesel aku engko. Mulan balik tok malah kayak wong dolanan. Ya, malah kayak wong dolanan. Satu lagi ya. Benar-benar al-hadisul hadi asyar. Akhbarana Syekhuna Imam Al-Maqari Al-Jalil Asy-Syaikh Abdul Fadil Ali Al-Wasiti qaddasallahu ruhahu qala anba'ana Abdul Qasim Abdul Malik ibnu Muhammad Al-Wa'id qala anba'ana Abu Hafiz Umar bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Jumahi qala anba'ana Ali bin Abdul Aziz an Ibnu Mubarak an Harmalah bin Imran an Yazid bin Abi Jandab an Abil Khair an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u utawi awa-awaan fi dhilli sadaqati iku ana ing dalem naungane sedekah hatta yuqda sehingga tin paring bainan nasi ing dalem antarané menungso au qala uta padha teraja kullu mri'in ya wis kullu mri'in utawi saben-saben awaan fi dhilli sadaqati iku ana ing dalem naungan sedekah hatta yuqda sehingga tin paringake bainan nasi ing dalem antarané menungso au qala hatta yukama sehingga tin putusi bainan nasi ing dalem antarané menungso. Hadis nomor 11 membicarakan tentang almar'u fi dhilli sadaqatihi. Ya, almar'u fi dhilli sadaqatihi. Orang itu akan berada atau akan dinaungi oleh sedekahnya sendiri. Nah, semua amal soleh yang kita lakukan besok di akhirat ini akan menjadi penolong bagi kita semua. Termasuk sedekah nanti ketika matahari ini semakin dekat dengan kepala manusia, akhirnya teruskan manusia semua mengeluarkan keringat saking panasnya, ada yang menutupi sampai mata kaki, betis, paha, pinggul, perut, dada, leher, bahkan ada yang sampai sini sampai dia menggap-menggap. Dan keluar yang menutupi tubuhnya itu ya sesuai dengan amal perbuatan ketika di dunia. Dan ada beberapa orang yang tidak merasa panasnya hawa kiamat. Salah satunya adalah orang yang rajin bersedekah. Karena apapun yang dia keluarkan untuk sedekah,
itu besok akan menjelma kayak mungkin dadi payung, dadi tenda. Akhirnya dia dinaung-naungi lah. Sing naung-naungi lah sedekahnya dia. Dia enggak tahu ya. Ya Rob, ini apa ini kok saya kok dinaungi yang lain enggak? Ya itu sedekahmu zaman dhisik iku. Gitu. Paham ra? Salah satunya juga anak-anak yang ketika kecil belajar Al-Qur'an, orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an, guru Qur'an itu, dan orang yang ketika sudah tua mengamalkan isi Al-Qur'an. Tidak akan merasakan panas. Maka ini bulan Ramadan, saya mengimbau kepada seluruh umat Islam, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai masa kita untuk memperbanyak amal soleh. Salah satunya adalah memberikan sedekah. Rasulullah pernah ditanya, ayu sedekati afdal? Ya Rasulullah, sedekah yang paling utama itu apa? Jawab Rasulullah singkat, sedekatun fi Ramadan, sedekah di Ramadan. Sudah, singkat. Lebih baik daripada di bulan yang lain. Kenapa? Karena amal perbuatan itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung beberapa hal. Saya baca di kitab judulnya Lataiful Ma'arif fi Mali Mawasimil Am min al-Wadhaif Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Madzhab Hambali. Apa? Amal perbuatan kita itu bisa dilipat gandakan oleh Allah jika dilakukan karena syarafuz zaman, mulianya waktu. Sedekah di bulan Ramadan lebih utama daripada di bulan lainan. Kemudian syaraful makan, karena mulianya tempat. Sama-sama sholat, kita sholat di masjid lebih utama daripada di rumah, karena masjid lebih baik. Kita sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada di Masjid Al-Muhajirin, pada masjid. Syaraful hal, ya syaraful hal, mulianya keadaan kita. Kita berdoa dengan Allah sambil seperti ini atau dengan sambil bersujud lebih baik daripada sambil berdiri, mungkin duduk apa sambil tidur. Wallahu alam. Soal. Oke, selanjutnya kebut iki ben cepet khatam. Al haditsus tsani asyar. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Nah iki. Rawal Imam Al-Qusaydi Ahmad Arifai radhiyallahu anhu qala akhbarana Syekh Jalil Al-Makri an Arif billah Khali Abu Bakar Al-Ansari Al-Wasiti qala anba'ana Abu Abdullah Muhammadin Abi Nasr Al-Humaidi qala anba'ana Abdul Qasim Mansur bin An-Nu'mi qala anba'ana Abu Nasr Abdullah bin Sa'id bin Hatim Al-Wa'ili qala anba'ana Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz Al-Mahlabi qala anba'ana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Bilal Al-Bazzaz qala anba'ana Abdurrahman bin Bashir bin Al-Hakam qala anba'ana Sufyan bin Uyainah qala hadatsana Amr bin Dinar qala akhbarani Abu Qabus maula Abdullah bin Amr an-Nausami Abdullah bin Amr yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun utawi wong kang padha kasih sayang yarhamu mongko bakal disayangi mongko bakal nyayangi hum ing rahimun ar-rahmanu sinten Allah irhamu mongko padha nyayangi sira kabeh alal abi ing penduduk bumi yarhamkum mongko bakal nyayangi kum ing sira kabeh alus samai sinten para penduduk langit. Hadis ini musalsal bil awaliyah ar-rahimun, orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang penuh kasih sayang, maka juga dia akan disayangi oleh Allah. Maka sayangilah penduduk bumi. Tidak hanya orang muslim ya muslim bu apa muslim bu kafir sampai manusia hewan juga harus disayangi. Yarhamkum alus sama, maka kamu juga akan disayangi oleh penduduk langit. Mosok hewan, iya hewan wong jelas ono hadis riwayat Imam Bukhari. Dakhalatim ra'atu fi hirratin. Ada seorang perempuan masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing. Dikunci, ya kucingnya mungkin didokok ning lemari mbon endi, ora dipakani sampai mati. Kan tidak ada rasa rahmah, kasih yang terhadap kasih sayang terhadap hewan. Ini hadis musalsal. Sudah saya singgung. Nah, ternyata di kitab Nasoihul Ibad. Kan awalnya kan gini. Ono kitab jengene Al-Munabbihat alal istidad liyaumil mi'ad. Itu kitab susunane Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus disarah karo Mbah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, dikenal Syekh Mbah Nawawi Banten. Itu ternyata di awal mukadimahnya beliau mencantumkan, saya mendapatkan hadis musalsal awaliyah atau birahmah dari salah seorang ulama di Mesir. Itu ada.
Satune al-hadisus salisu asyar. Al-mar'u ma'aman ahabba. Rawal Imam Al-Qulsaidi Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu qala akhbarana Syekh Jalil Al-Wali Al-Asil Farad Al-Waqti Abdul Makarim Al-Baz Al-Asyab Khali wa Sayyidi Mansur Ar-Rabbani Al-Ansari Al-Batayyahi radhiyallahu anhu bi ruwakihi fi nahri Dajlah. Qala hadatsana Abu Thahir Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Bakilani qala anba'ana Abu Amr Utsman bin Muhammad Al-Alaf qala anba'ana Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman imla'an qala qara'a alayya Yahya bin Ja'far bin Abi Thalib wa ana Asma qala hadatsana Muhammad bin Ubaid anil A'mash an Syakik an Abi Musa qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ja'a taqa rajulun sapa wong lanang ila Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendikan ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi ar-rajulu utai wong lanang yuhibbul qaum iku demen sapa rajul al-qauma ing kaum walamma yalhaqa ananging boten yalhaqa nusul sapa rajul bim kawan kaum faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi almar'u utai awa-awa an ma'aman iku sertane wong ahabba kang demen sapa almar'u asale anahu ing man. Ada datang seorang laki-laki kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki katanya mencintai kaumnya tapi tidak mau berkumpul dan menyusul kaumnya. Rasulullah cuma jawab almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan yang dicintainya, tidak harus kumpul. Ya, yang penting kamu cinta akan kumpul. Kita cinta kepada Rasulullah meskipun kita lihat saja belum pernah, kumpul saja belum pernah, maka kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda-tanda cinta kepada seorang itu pasti mengikuti tindak tanduknya. Contoh, kita cinta pada Rasulullah, maka tandanya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Tata cara beliau makan, berpakaian dan lain sebagainya. Ini awake dhewe kita cinta, orang cinta kepada ya artis, pada pemain bola, mesti biasanya akan mengikuti kan. Melo apa? Wah, ana bola, cukurane ngene sing tak gambarkan. Cukurane kozak. Kene dicukur tipis, kene tipis ya, mungkin pemain bola. Kronon seneng pada main bola, gandrung idola, akhirnya tiru. Padahal hukumnya tidak boleh, makruh. Nah, Rasulullah anil kozak. Rasulullah melarang umatnya untuk bercukur kozak. Atau kita ngefan dengan artis, dia rambutnya semiran, dong kita melu-melu semiran. Nggak boleh. Maka sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini, di akhirnya beliau kemudian berkata, saya merasakan sangat bahagia dengan ucapan Rasulullah tadi. Kenapa? Karena saya juga mencintai Rasulullah. Dan sahabat Anas mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahu bihubbi iyyahum wa illam akun mislahum atau wa illam a'mal mislahum. Sahabat Anas mengatakan, saya juga mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan saya mengharap saya bisa dikumpulkan dengan mereka bukan karena amalku, tapi karena kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak bisa beramal atau tidak bisa seperti mereka. Maka kita ajari ayat duduk bareng-bareng Allahumma. Ya, yang di live juga bisa menirukan, semoga diijabah oleh Allah. Allahumma inna nuhibbun nabiyya wa Abu Bakar wa Umar wa narju an nakuna ma'ahum bihubbina iyyahum wa illam nakun na'malu bi'a'malihim. Nah itu, ya Allah, kami mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kami mengharap Engkau kumpulkan kami kelak bersama mereka, meskipun kami tidak pernah bisa beramal seperti amal mereka. Hanya modal dengkul ya Allah. Itu modal cinta kan modal dengkul sih. Ah wes, iku tak tutup kaya ceritane ana wong ngene suwari Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, kapan hari kiamat? Kanjeng Nabi takok, "Wa ma adatala?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kok tanya. Dia menjawab, La say illa annani uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, kula ngaku, saya ngaku memang saya tidak mempersiapkan apa-apa untuk menghadapi akhirat kecuali saya hanya bermodal cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau sebagai Rasulullah. Rasulullah jawabannya apa? Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan dikumpulkan oleh Allah dengan siapapun yang kamu cintai. Lah kalau yang kita cintai masuk surga, ya otomatis kita masuk surga. Nah, yang kita cintai masuk neraka, gelem kayak kamu neraka. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tatibil hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usman.